warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Rosdiana, NPM 1911080263, jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dosen pengampu Bunda Merkei Jesitanot, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan anak? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan volume tubuh sehingga menjadi tinggi dan berat. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap yang pertama, yaitu tahap bayi. Saya akan menjelaskan ciri-ciri pada tahap bayi tersebut. Yang pertama, bayi yang baru lahir akan sangat bergantung pada orang tuanya. Yang kedua, senang memegang benda-benda yang berada di sekitarnya, terutama yaitu mainan dan lain-lain. Yang ketiga, orang tua harus selalu dan melindungi dengan penuh kasih sayang agar bayi tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sini saya akan memperkenalkan ponakan saya yang bernama Giselle. Pada tahap ini saya akan menjelaskan tahap balita yang usianya di bawah 5 tahun. Tahap ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, banyak menggunakan energinya untuk aktivitas seperti lari, melompat, dan berjalan. Yang kedua, mulai berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, membutuhkan perhatian dan pendampingan agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan adik saya yang bernama Gia. Di sini saya akan menjelaskan anak-anak usia 5-11 tahun, di mana anak-anak usia 5-11 tahun mempunyai ciri-ciri, yaitu 1. Mulai dapat mengerjakan pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, berkebun, membantu pekerjaan rumah, dan lain-lain. Yang kedua, mulai belajar mandiri. Yang ketiga, pendampingan orang tua itu sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya yang bernama Verina. Di sini saya akan menjelaskan tahap remaja usia 12-25 tahun atau yang biasa disebut masa remaja. Yang pertama yaitu pada laki-laki yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri itu terbagi menjadi 2, yaitu primer dan sekunder. Ciri-ciri primer pada laki-laki yaitu diproduksinya sel sperma di testis atau biasa disebut yaitu mimpi basah. Ciri-ciri sekunder pada laki-laki yaitu dada bidang, muncul jakun, suara lebih berat, tumbuh kumis, tumbuh rambut-rambut halus di bagian ketiak dan kemaluan. Yang kedua yaitu pada tahap perempuan. Pada tahap perempuan memiliki ciri-ciri primer dan sekunder. Yang ciri-ciri primer diproduksinya sel telur di ovarium atau biasa disebut menstruasi. Yang kedua yaitu ciri-ciri sekunder. Yang ciri-ciri itu adalah payudara membesar, suara melengking, tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak. Perkenalkan, ini mama saya. Di sini saya akan menjelaskan tahap dewasa pada usia 26-35 tahun. Pada tahap ini saya akan menjelaskan ciri-cirinya. Yang pertama, pada masa ini sudah melewati masa pubertas atau usia remaja. Ciri-ciri yang kedua, masa yang dihadapkan sudah bisa berpikir matang.
Yang ketiga, pada masa ini manusia mulai sudah berkeluarga atau memiliki keturunan. Ini bude saya. Di sini saya akan menjelaskan yang terakhir, yaitu lansia atau lanjut usia yang usianya mulai 46 tahun ke atas. Yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri yang pertama, yaitu rambut yang semula hitam menjadi putih. Yang kedua, kulit semakin keriput. Yang tampan atau cantik sudah mulai memudar. Yang ketiga, kekuatan otot semakin menurun sehingga fungsi-fungsi kemampuan akan menurun. Contohnya melihat, mendengar, dan lainnya akan semakin berkurang atau menurun.